Eh, mari kita mulai obrolan malam ini. So, thank you Ica udah mau ngobrol sama aku. Udah reach out aku kemarin di WhatsApp. So, hari ini adalah tag videonya ya. Sebenarnya kan kita kemarin udah ngobrol juga ya, Ca. Jadi, dari cerita Ica kemarin tuh aku kayak ada beberapa hal yang mungkin aku pengen bahas kayak gitu. Nah, sebelum aku ke bahasannya, boleh dong dulu Cak dikenalin nama lengkapnya siapa, terus kayak lagi di mana dan lagi ngapain, terus kayak ya udah background pendidikan, kampung halaman ya all thing about you lah deh Cak, biar orang-orang tahu ini Ica ini siapa gitu. Bang baca. Oke, halo semuanya. Sebelumnya terima kasih banget buat Kak Ratna udah mau ngobrol-ngobrol nih sama aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suwaibatul Anisa atau biasanya dipanggil Ica. Aku seorang dokter hewan, lulusan dari Universitas Airlangga di Surabaya. Uh, Domisiliku Sidoarjo, tapi saat ini lagi ada di Selangor, Malaysia, sedang ada internship di Fakultas Kedokteran Universitas Putramalaya. Tadi ya domisiliku kan Sidoarjo nih, tapi emang dari dulu, dari SMP sampai kuliah merantau, walaupun waktu kuliah merantaunya juga deket ya, di Surabaya aja. Tapi waktu SMP SMA di Semarang, sekolah asrama gitu. Kemudian kuliahnya di Surabaya, terus alhamdulillah sekarang lagi di Malaysia. Mungkin Ya, gitu ya. Biasanya tuh dokter hewan tuh dipanggilnya apa? Apa, Cak? Orang manggil dokter hewan tuh biasanya apa? Kalau dokter umum ya udah gitu kan ya. Gimana? Kalau psikolog ya udah panggilnya ibu aja gitu. oh, biasanya sih Iya. tergantung setting ya Kak ya. Maksudnya setting di sini kan beberapa Hmm. dokter hewan ada yang kerja di klinik nih. Kalau di klinik atau rumah sakit hewan pastinya panggilannya dok. Atau misalkan pengajar nih Kak, biasanya mahasiswa-mahasiswanya juga pasti manggilnya dok. Tapi yang lucu ini, jadi beberapa kali punya kesempatan kayak semacam PKL gitu ya Kak, di kota-kota gitu. Biasanya dipanggilnya kalau, kan karena masih muda tuh, kadang kalau teman saya laki-laki tuh dipanggilnya Mas Dokter, kadang kalau misalkan yang cewek-cewek tuh dipanggilnya Mbak Dokter. Cuman ya itu sih Kak, jadi biasanya tergantung setting. Kadang kalau misalkan di company, di perusahaan gitu, pasti panggilnya juga Pak atau Ibu sih. Ngomongin dokter hewan, asumsi orang-orang awam seperti aku nih, Cak, kamu adalah penyuka binatang. Gitu gak sih? Kayak, dia dokter hewan, oh berarti suka binatang dong, punya banyak binatang peliharaan ya, kayak gitu. Kamu termasuk orang yang kayak gitu gak, Cak? Suka hewan, suka binatang peliharaan, punya binatang peliharaan? Apa kamu punya apa? Oke, kalau aku tuh Kak, dari dulu, Ah, karena kebetulan kakak aku itu juga dokter hewan nih. Jadi aku tuh kayak oke. ibaratnya ketularan gitu lah ya. Jadi ikut juga suka ngerawat hewan. Kebetulan dari dulu sampai hari ini tuh juga punya hewan peliharaannya tuh lumayan variatif banget. Pernah melihara kelinci, kura-kura, eh waktu itu karena ngikut sama masku, itu juga pernah melihara kayak semacam ular gitu, terus burung elang dan sebagainya. Tapi aku pribadi aku Itu suka uh, uh, kura-kura, Kak. itu Kura-kura rumah itu udah kayak ini ya, Cak? Udah kayak shelter gitu ya, Cak ya? Bener ya? iya banget lagi, Kak. Cuman tuh karena Serius? aku sama masku itu merantau kan sekolahnya. Jadi yang merawat kebun binatang di rumahku itu ya mama papaku sih yang bertanggung jawab Wah, atas parah kebunnya. sih kalian. Ini kalian udah beli nih ya, udah ini melihara nih adopsi ya. Terus kamu pergi, Cak. Tapi orang tua kamu suka nggak sih? Atau kayak ya udahlah daripada nggak ada yang ngurusin, nggak apa-apa, mama papa aja yang ngurusin. Gimana Iya gimana? sih lebih ke kayak gitu sih, kayak bertanggung jawab atas pilihan anak-anaknya.
Ini aku ngebayangin itu kayak si Panji Petualang nih kayak punya ini ya kan, Cia? Kayak tempat-tempat ularnya, terus kayak ada kandang-kandang gitu. Seberapa luas, Cia? Maksudnya aku ngebayanginnya punya banyak itu kan mereka juga punya butuh space untuk ya udah bergerak gitu kan, kayak gitu-gitu. Kalau kalau sebenarnya sih dari beberapa jenis hewan yang aku sebutin itu Kak, itu nggak semuanya dalam satu waktu. Cuman kalau yang sekarang itu yang terakhir dipunya itu emang kura-kura kan. Kebetulan papa mama itu suka berkebun juga. Nah, di kebunnya itu jadi ada kayak kandang kura-kura gitu dan ya ada beberapa sih gitu Kak. Oke. Nih pertanyaan aku nih asumsi asumsi lagi nih ya. Kan kamu punya emas ya. Berarti itu kan kakak cowok yang biasanya tuh kalau misalnya dia punya adik cewek nih, si adik cewek ini ikut-ikutan nih hobi si emasnya. Pertanyaan aku adalah apakah kamu juga didoktrin sama masmu? Oke, kita main ini nih terus kamu ujuk-ujuk ikut kayak gitu. Gitu nggak? Atau kayak menarik deh. Gimana Sebenarnya gimana? tuh kadang kayak karena emas adalah apa ya salah satu temen utama yang aku sering main kan Kak ya sering maksudnya spend waktu bareng jadi sengaja nggak sengaja sih kayak misalkan dia lagi bersihin kandangnya dan perlu di handling tuh peliharaannya nah itu kadang aku emang diminta tolongin untuk kayak gitu nah jadi lama-lama aku ngerasa kayak enjoy juga dan sebagainya jadi ikut tertarik. Cuman emang lucunya, waktu aku SMA kan belum ada pikiran nih akan mau ngambil kedokteran hewan juga. Cuman kalau setiap aku ditanya sama orang tuh, pasti aku kayak senyum-senyum, happy dan bangga gitu kayak, iya nih kakakku dokter hewan gitu kayak sesuatu yang menurut aku kayak tapi aku nggak tahu selanjutnya akan nyusul ke sana. Itu tuh lucu banget sih kayak ternyata udah tidak berekspektasi apa-apa pada akhirnya aku ngikut aja gitu. Ternyata ngikut juga gitu. Iya sih. Itu kamu awalnya kan disuruh-suruh ya, Cak? Sebagai adik, ayo bantuin, ayo bantuin. Kamu merasa terpaksa nggak sih awal-awal kamu disuruh sama masmu? Gimana ya, Kak, ya, kayak kalau hewannya itu emang sesuatu yang wajar untuk dipegang, dipet gitu ya, Kak, itu tuh aku oke-oke aja sih. Tapi pertama kali disuruh handling ular tuh aku kayak ekspektasiku apa, aku harus gimana. Kan kalau misalkan Kakak tahu kan dia yang kayak bersisik dan ketika kita sentuh gitu ya Kak, kulitnya tuh bukan yang kayak mamalia gitu kan Kak. Itu tuh aku bingung banget sih pertama kali. Cuman akhirnya lama-lama udah tahu cara handlingnya dan maksudnya ekspektasinya kita harus megangnya tuh kekuatan tangan waktu kita genggamnya dan sebagainya biar dia juga nggak merasa terganggu dan terancam dan sebagainya. Jadi ya banyak belajar dari situ sih. Pernah juga aku marah-marah banget sih Kak sama masku gara-gara waktu itu kayak mau, ngerawat kukunya elang gitu loh, Kak. Jadi aku tuh disuruh megangin. Aduh itu antara aku harus menyelamatkan tangan sama mikirin paruhnya akan kemana tuh seheboh itu, Kak. Tapi kayak kalau sekarang sih jadi hal yang dikenang tuh kayak sangat-sangat menyenangkan sih. Kapan kamu pertama kali megang ular? Itu waktu aku sekitar SD deh, Kak. Gokil, serius. Iya. Seumur itu kamu udah. Wow, sih, Cak. Apa-apa binatang teraneh selain ular ya? Ular tuh kan nggak biasa ya. Apa? Itu sih yang elang tadi sih, Kak, itu sih. Yang lain sih kayak kura-kura, kelinci, kucing, hamster, gitu-gitu sih, Kak. Cenderung normal Hmm, lah yang lain. ngomongin tentang elang, itu ngerawat kukunya elang itu maksudnya apakah mirip nih sama kayak ngerawat kuku kucing ya? Apa gimana? Kan dipotongin ya kalau kuku Iya, kucing. iya, dipasangin sebenarnya kayak biar Eh, emang nggak setajem yang waktu di liar gitu sih, Kak. Gitu sih waktu itu. Ih, lucu ya, kayak unik ya. Aku selalu amazed sama orang-orang yang suka hewan. Karena aku, apa ya, aku ngerasa tidak sanggup gitu loh, Cak. Belum punya kapasitas untuk memelihara hewan. Ya, begitulah kira-kira.
Next kali ngomongin dokter hewan ya. Apakah si dokter hewan ini, kan tadi kamu bilang kamu awalnya bangga nih punya mas yang dokter hewan kayak gitu, terus nggak tahu nih ujungnya ternyata dokter hewan juga. Apakah si dokter hewan itu adalah tujuan awal kamu kuliah atau bukan? Gimana tuh? Nah, lucunya nih Kak, kalau misalkan kita itu datang kayak ke kampus-kampus kedokteran hewan tuh, pasti ada beberapa kubu. Yang pertama adalah kubu yang orang-orang benar-benar mau ngeplan nih, oke aku akan jadi dokter hewan, aku Eh, suka hewan. Biasanya sih pada suka kucing dan sebagainya, atau misalkan orang tuanya tuh punya peternakan dan sebagainya. Jadi kayak, oke, setelah ini aku akan jadi dokter hewan nih. Nah, kebetulan aku adalah kubu sebelahnya, yang dimana kayak, ya udahlah dimasukin dulu aja gitu. Ibaratnya dulu kalau aku zaman kuliah, nyebutnya tim-tim kepleset. Jadi kayak plannya bukan oke. ke sana, tapi rezekinya di situ. Gitu sih, Kak. Jadi Ya. aku tim Heeh. kepleset. Yang plannya adalah kepleset dari mana nih, Cia? Jauh banget gak? Atau ya udah Enggak. kepleset dikit doang gitu. Jadi aku Planningnya dulu adalah plannya kedokteran umum tuh, terus jadi tetap rezeki di hmm, kedokteran hewan. oke. Waktu kamu hmm, gimana Nah, gimana? tapi Kak lucunya nggak jarang, bukan nggak jarang sih. Ada Hmm, beberapa teman aku yang sebelumnya misalkan dari teknik mesin atau cita-citanya tuh ada yang dari ilmu komunikasi, ada yang dulu cita-citanya sosial banget gitu Kak. Dan itu jadinya ke kedokteran hewan juga. Jadi kayak menarik gitu kayak ada aja yang random itu. apa yang kamu suka dari profesi ya? Kan udah kuliah tuh ya. Apa yang kamu suka akhirnya? Oh ternyata aku suka di profesi si dokter hewan ini tuh apa gitu? Bagian mana yang kamu suka dari si profesi si dokter hewan ini? Jadi selama karena aku nih tim-tim kepleset nih Kak, biasanya tim-tim kepleset itu semasa kuliah punya kecenderungan untuk sangat explore karena belum tahu nih spesifikasi yang suka apa. Karena di kedokteran hewan sendiri kan ada beberapa fokus gitu ya Kak, walaupun nggak ada penjurusan terkhusus karena emang harus belajar semua hewan, tapi biasanya ada kayak semacam ekstrakurikuler gitu ya di luar mata kuliah itu tuh untuk ngambil fokus-fokus tertentu. Misalkan fokus di unggas burung gitu. Nanti kemungkinan akan ke peternakan atau ke perusahaan-perusahaan pengolahan unggas gitu ya, Kak. Pengolahan ayam dan produk-produknya. Ada juga yang kepeminatan ternak besar, jadi lebih ke kayak sapi, kemudian kambing, babi, dan sebagainya. Ada juga yang fokusnya ke hewan peliharaan, ada juga yang fokusnya ke konservasi, jadi ke satwa-satwa liar, dan sebagainya. Ada beberapa juga yang fokusnya ke emang kuda tunggangan gitu, Kak. Jadi kayak sport gitu, yang equine sport gitu. Nah, kebetulan aku lumayan tertarik di kayak semacam public health gitu atau kesehatan masyarakat. Nah, di situ tuh emang basisnya tuh semacam riset gitu, Kak. Nah, serunya jadi dokter hewan adalah mungkin kalau teman-teman familiar sama dunia riset, ada yang pakai hewan coba, ada yang langsung ke uh, sel kultur gitu dan sebagainya. Nah, dokter hewan ini punya apa ya? Punya wewenang di hewan coba yang kebetulan emang banyak dipakai kan ya untuk sekarang, atau bisa kolaborasi sama banyak jurusan yang sebelumnya aku mikir kayak kayaknya dokter hewan yang stereotypingnya pasti di klinik gitu ya Kak, yang kita tahu di klinik, atau misalkan beberapa orang taunya kalau dokter hewan tuh ke peternakan, tapi ternyata juga ada di lab dan di perusahaan-perusahaan uh, pangan asal hewan gitu. Eh, Oke, recordingnya terus stop karena jaringannya kayak yang stabil. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita ngomongin tentang kamu suka lebih ke public health ya, dan Aha. riset tentang hewan-hewan coba. Nah, sampai di situ tuh tadi.
Jadi yang aku suka adalah ternyata batasan dari keilmuan dokter hewan itu seluas itu gitu Kak. Dan bisa punya kesempatan ngobrol dengan bidang-bidang lain, konsentrasi-konsentrasi lain, fokus-fokus lain itu lumayan menyenangkan karena dapat insight banyak banget. Gitu sih Kak. I see, I see. Aku tuh baru pertama kali denger, Cak. Baru pertama kali denger kalau si dokter hewan ini ternyata deket sama apa ya, public health tuh kan maksudnya manusia, lingkungan, alam dan lain-lain ya. Terus tadi Isya bilang si dokter hewan itu kayak punya apa ya, wewenang untuk si hewan coba. Wewenangnya itu lebih kemana, Cak? Ngapain sih wewenang ngapain di hewan coba ini si dokter hewan gitu? Biasanya Kak, kalau eh, dunia kedokteran hewan sendiri, misalkan ada hewan coba, itu kan emang harus diuji etik ya Kak di eh, proposal risetnya. Jadi nggak sembarangan kayak, oke hewan ini tuh boleh aja nih diapa-apain asal kebutuhan riset, tapi emang harus ada dasarnya, kayak mungkin dosis berapa sih yang dibolehin, pemberian seperti apa sih yang dibolehin, standar-standar kandang seperti apa sih yang dibolehin, karena walaupun emang kita menggunakan hewan coba, tapi kita tuh tetap aware sama kebutuhan kesejahteraan hewannya, atau kita sering nyebutnya animal welfare, gitu, Kak. Oke. Berarti kamu kuat banget ya di riset ya. Kalau aku lihat-lihat tadi dari yang kamu sampaikan tuh kayak kamu anak riset banget deh. Kalau digolong-golongin tuh kayaknya kamu anak riset banget. Riset menarik yang paling kamu, gila, aku suka banget the proses, atau misalnya ternyata prosesnya berlumur darah, tapi ada something nih gitu dari si riset itu. Kamu pernah apa? Riset yang kayak gimana yang, wah menarik banget nih risetnya. Boleh ceritain dikit gak, Cak? Sebenarnya Kak, walaupun kelihatannya tuh aku anak riset, tapi kayaknya akan ada banyak teman-teman lain yang punya pengalaman riset yang jauh lebih keren dari aku. Mungkin aku izin cerita yang risetku di Malaysia ini ya. Jadi, kebetulan kalau teman-teman pernah dengar penyakit namanya leptospira, jadi dia tuh lumayan kompleks nih Kak penyakitnya. Biasanya identiknya ini kan sama tikus ya, tikus liar gitu. Nah, tapi ternyata dia itu bisa stay atau ada di lingkungan gitu, Kak. Biasanya sering muncul itu ketika musim hujan, yang daerah-daerah banyak kubangan atau terjadi banjir gitu, Kak. Nah, Bentar at- deh, Cak. mm, Aku mau nanya itu tuh penyakit apa tadi, Cak? Maksudnya di manusia tuh kayak gimana jadinya gitu, oke. Cak? Kalau leptospira sendiri tuh biasanya kalau akut dan langsung parah ya, Kak. Aku tuh berarti proses pertumbuhan perkembangan penyakitnya cepat nih, Kak. Itu tuh bentuknya kayak misalkan ini kuning, penyakit kuning. Jadi eh, biasanya matanya kuning, mukosanya kuning, terus ada gagal ginjal, terus sama itu sih Kak yang apa yang nyebabin tadi jaundice atau penyakit kuning tadi. Nah, itu tuh emang bukan penyakit yang gimana ya Kak? eh banyak langsung nyebar misalkan kayak semacam COVID-19 atau sebagainya. Tapi emang kejadiannya tuh sporadis atau kayak sesekali muncul wabah gitu. Biasanya sesekali di sini tuh biasanya ketika musim hujan tadi yang aku ceritain, ketika banyak kubangan, ketika kontak manusia atau hewan terhadap ke air yang terkontaminasi tuh makin tinggi. Nah, kejadiannya pasti akan tinggi. Biasanya kebanyakan emang kejadian kayak luar biasa gitu, Kak. Jadi tidak ada laporan, tiba-tiba jadi ada beberapa laporan di suatu daerah, gitu sih, Kak. Nah, risetku yang Hmm. kali ini itu tuh ngambil sampel di beberapa daerah di Malaysia karena basisku penelitian sekarang di Malaysia itu misalkan ngambil sampel air, ngambil sampel tanah. Jadi nggak di tikusnya, nggak di manusianya, tapi langsung ke lingkungannya. Jadi ini adalah salah satu gambaran penyakit yang beneran ada tiga andilnya loh. Penyebaran dari manusia, penyebaran dari lingkungan, dan penyebaran dari hewannya itu sendiri. Gitu sih, Kak. Menurutku kayak menarik banget karena bener-bener dari tiga faktor itu tuh bisa terjadi transmisi loh gitu. Bisa jadi
media berkembangnya leptospira loh gitu. Oke, Cak. Aku dari ngobrol barusan, perspektif aku terhadap dokter hewan tuh jadi berubah gitu loh, Cak. Yang selama ini aku pikir, oke, dia si dokter hewan ini nanganin hewan doang nih, bener hewan doang nih, apalagi yang di pet shop kan. Ya udah itu doang kayak gitu. Kalau di peternakan mungkin akan ada manajemennya dan lain-lain kayak gitu kan. Oh, aku ternyata baru tahu. Oh, ternyata tuh ada hubungan gitu ya. Sebenarnya iya sih ada hubungan ya. Cuman belum familiar nih di orang-orang awam seperti kita gitu ya, Ca. Oke, menarik, menarik, menarik. Tapi yang aku pengen tanyain sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Cak, yang aku tahu tuh bener nggak ya, Cak, penyakit kuning itu karena ya, ini katanya ya, mitos atau fakta ini aku nggak tahu. Katanya tuh penyakit kuning itu karena kelelahan. Ini nggak sih, Cak? Bener nggak sih, Cak? Kalau di manusia itu sendiri Kak, sebenarnya penyakit kuning itu biasanya sependek pengetahuan aku disebabin kalau Kakak pernah dengar kadar bilirubin itu tuh kayak salah satu produk dari pemecahan sel darah merah Kak. Maaf ini Berat harus nih, Cak. Berat nih, cepet-cepet. Cak. Aku pernah denger nih itu di SMA, Cak. Pas pelajaran biologi. Abis itu nggak inget lagi, Cak. Please deh. Sederhananya itu kayak produk dari pemecahan sel darah merah yang emang setiap waktu tuh perlu dirombak gitu Kak, perlu diperbarui gitu. Nah, biasanya kalau misalkan salah satu penyebabnya itu misalkan apa ya, rate atau laju pemecahan sel darah merahnya berlebihan, itu bisa juga nyebabin penyakit kuning. Jadi sebenarnya penyakit kuning itu macem-macem, tapi nanti kalau aku jelasin satu-satu, udah jadi kayak materi patologi satu bab Nggak gitu. usah, nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Ini intinya berarti yang tadi ya disebutkan, ya aku nggak tahu apa tadi, Cak. Kadar bilirubin ya di dalam Ya, darah yang jadi kayak emang penyebabnya tuh bisa variatif. Mungkin salah satunya misalkan kecapean, terus terjadi gagal hepar gitu ya, kayak fungsi heparnya nggak berjalan dengan baik, itu bisa nyebabin juga. hepar apaan, Cak? Hati, hati, hati. Eh, liver, liver. Oke, baiklah, Ibu Dokter. Oke, sip, sip, sip. Itu apa ya? Ica dokter hewan gitu ya. Nah, nextnya nih aku tertarik juga pengen nanya Ica. Kan tadi Ica pernah bilang ya, kalau awalnya tuh Ica tersesat nih di si dokter hewan. Meskipun awal-awalnya bangga nih sama masnya yang juga dokter hewan. Tapi ternyata bagi Ica tuh kayak, kenapa saya di sini gitu ya. Nah, dari ngobrol kemarin, Ica sempat mention juga, oh ternyata ada keterima di tempat yang bukan keinginan kita itu adalah satu hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Sempat Ica juga mention adanya itu orang udah ekspektasi nih segini ke Ica, tapi ternyata Ica nggak bisa menuhin. Apakah momen itu tuh termasuk the lowest point in your life, Ica? Ceritain dong kayak gimana sih kejadiannya, apa yang kamu rasain waktu itu, kayak gitu. Silakan. Oke, jadi sedikit background ya Kak. Mungkin ini buat gambaran kalau misalkan waktu SMA dulu, kebetulan aku juga kayak kegabung di kayak tim olimnya SMA gitu. Kemudian di antara teman-teman juga bukan yang paling baik nilainya sih, tapi lumayan bukan peringkat yang peringkat yang cukup bagus lah Kak gitu. Jadi memandang itu ekspektasi orang itu pasti akan ke beberapa prodi-prodi yang dipandang tinggi lah di Indonesia. Kita nggak menutup fakta bahwa di Indonesia sendiri kan ada beberapa nih prodi yang dipandang kayak oke nih kalau masuk sini tuh pasti anak-anak pinter nih. Oke nih kalau masuk ke sini tuh pasti kerjaannya aman lancar jaya gitu kan ya Kak. Nah, jadi dari situ orang-orang juga berekspektasi kayak oke lah mungkin aku akan masuk prodi itu gitu. Nah, kebetulan dokter hewan sendiri itu kan emang belum banyak yang tahu dan banyak orang awam tuh mandangnya yang tadi kayak mau kerja apa, mau kemana, prospeknya apa dan sebagainya. Kayak kenapa nggak sekalian ini sih gitu, kenapa nggak sekalian itu sih gitu. Nah, dari situ mau nggak mau aku juga mengekspektasikan diriku
ke ekspektasi orang-orang pada umumnya kan, Kak. Nah, dari situ ternyata qadarullahnya nggak sesuai nih sama plan yang aku tulis nih, yang aku rencanakan gitu. Nah, dari situ aku sempat di fase dimana yang kayak bertanya-tanya banget kayak perasaan kenapa ya gitu kayak kenapa padahal aku ngeplannya juga udah baik dan sebagainya kenapa kok nggak dibolehin sih gitu dan aku ngerasa waktu itu bener-bener yang lumayan berat banget sih Kak karena tadi aku ngerasa gagal menjalankan plan yang aku buat sendiri plus ditambah komentar orang yang mungkin ya cuman komentar-komentar aja tapi dapet banget sih di aku gitu dan Apa tuh ada komentarnya? ya semacam kayak kenapa kok nggak sekalian dokter umum aja sih dan sebagainya dan uh, pandangan-pandangan um, ibaratnya apa ya pandangan miring terkait dokter hewan itu sendiri gitu. Awalnya karena aku nggak kenal juga, maksudnya pasti kenalnya kan dari yang perspektif masku sendiri ya Mbak, belum yang luas gitu, yang belum ketika aku terjun sendiri, yang aku bisa eksplor sendiri. Jadi aku ngerasa itu lumayan fase yang lumayan berat sih kayak harus eksplor lagi, harus menerima kenyataan dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang di sekitar yang Ica maksud itu lebih ke teman-teman sekolah kah? Geng si anak-anak ambis ini kah? Yang ya olimpiade coy kayak gitu atau siapa aja? Atau keluarga juga atau orang-orang terdekat juga? Kebetulan alhamdulillah mama papa aku tuh orangnya suportif sama apa ya, asal beliau tahu kalau aku sudah mengusahakan yang paling baik. Jadi sebenarnya apapun itu oke dan aman aja sih gitu. Beberapa itu malah ada dari guru-guru aku itu sih Kak yang kadang Oke. kayak gitu. Atau Hmm. misalkan orang random aja gitu, nggak semua orang itu ngerti dan menempatkan diri Kak. Ibaratnya kan aku sudah kecewa nih sama diri sendiri. Ketika ngobrol sama orang lain itu malah dapet downgrade atau kayak pandangan yang kurang mengenakan gitu. Gitu sih Kak. Dan kebetulan, aduh ini rahasia sebenarnya Kak. Gimana Waktu tuh seru nih rahasia? waktu aku ibaratnya gagal memenuhi planku sendiri itu ada juga kayak ya namanya remaja waktu itu ya Kak kayak ada hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Jadi ibaratnya aku di kondisi di mana kayak secara pendidikan yang aku planin ini juga nggak berjalan. Ternyata building relationship juga aku kok gagal sih gitu. Jadi aku sedang nyari-nyari nih Kak. Kenapa ya kok gagal? Kan apa yang salah dari aku dan self blaming lainnya gitu sih Kak yang berat. Masih kerasa ya Cak, beratnya Cak? Enggak ya? Gini. Eh, pengen nanya ini sih Cak. Apa yang ada dalam apa ya? Apa yang ada dalam kepala Ica waktu itu atau apa yang Ica rasain? Emang kalau misalnya nggak berjalan sesuai dengan planning tuh kenapa gitu? Apa yang Ica takutin? Yang dari sisi jurusan ya yang pertama. Terus kalau dari sisi hubungan tuh apa yang Ica takutin? Ya udah kalau gagal kenapa? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan ininya ya kasarnya ya Ica ya dalam tanda kutip. Apa yang waktu itu Ica khawatirin? Kalau yang terkait karir tuh ya Kak, lebih ke kayak karena itu bukan jurusan yang lumayan umum gitu ya Kak. Tadi pertanyaannya adalah kembali kenapa kok eh, orang lain tuh bisa tuh mencapai plan-plan yang aku tuliskan tadi, kenapa aku tuh enggak. Itu tuh salah satu yang bikin aku ngerasa emang kayaknya enggak cukup pinter nih, enggak cukup baik nih untuk mencapai itu. Lebih ke ketakutan itu sih. Sama tadi, ternyata ketika aku udah eksplor lagi dan alhamdulillah hari ini tuh ngerasa ternyata kegagalan ini tuh bentuk redirection gitu Kak. Kayak Allah tuh kayak ya udah ditunjukkan jalan lain yang ternyata menurut aku lebih menyenangkan, yang tadi ranahnya lebih nggak berbatas, atau ternyata di posisi profesiku yang sekarang, insight-nya itu bisa lebih banyak dari yang aku harapin gitu. Dan kebetulan juga mungkin kalau sebagai dokter umum
walaupun nggak selalu kayak gitu ya Kak. Sekarang kan lebih luas nih dunia kedokteran itu sendiri juga. Ada yang ke ranah digital, ada yang ke ranah riset juga dan sebagainya. Nah, tapi aku tetap happy karena tetap bisa berkontribusi dari dunia kedokteran hewan itu sendiri dan ranahnya juga ternyata bisa dapat insight yang lebih luas juga gitu. Dan semakin ke sini semakin ngerti tadi bahwa uh, adanya peran kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan itu ya harusnya kolaborasi bareng. Nggak ada yang lebih superior antara satu dan lainnya gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oke, ini emang saatnya aku berperan di sini gitu. Jadi aku ngerasa kayak happy-nya di situ. Kalau terkait hubungan, aduh, aduh, itu lebih ke mungkin karena ketika kita building relationship itu kita lebih ke memproyeksikan ke depannya tuh akan sama orang itu gitu Kak. Nah, ketika ternyata plan itu nggak berhasil, rasanya kayak ada sesuatu yang hilang atau tiba-tiba tereliminasi dari plan itu gitu Kak. Jadi kepala tuh kesusahan untuk memproyeksikan ulang gitu sih Kak. Jadi kayak emang akan baik-baik aja ya kalau nggak bareng-bareng. Semacam itu sih Kak. Itu kepala yang pusing apa hati yang pecah ya, Aduh, retak, Cak? dua-duanya deh, dua-duanya. Nangis gak sih, Cak? Nangis gak sih, Cak? Nangisnya double ya. Iya, Satu kayak jurusan, satu lagi hubungan, ada Cak? kayak, pernah nggak sih Kak di fase di mana wah ini berat banget sih Kak obrolannya kayak ketika udahlah mau tidur aja gitu karena realitanya itu nggak sesuai sama yang kita pinginin kayak ayo skip skip gimana nih escapeku dari dunia kenyataan ini jadinya kayak aku pernah baca ya Kak mohon koreksinya jadi kayak ketika kita ngalamin stres berat yang kita nggak nyaman sama realita yang kita punya jadi kita akan lebih sering milih tidur terus tidur banyak-banyak karena nggak nyaman sama realita yang ada. Bener nggak sih Kak? Ada yang kayak Iya, gitu? iya, iya. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Saat itu bukan yang Ica lakuin atau apa coping apa ya? Rilisnya gimana, cara Ica ngejalanin itu akhirnya comeback lagi itu kayak gimana dan itu durasi dari ya udah patah banget sampai oke, Ica udah mulai baik nih, udah mulai oke nih kayak gitu. Caranya gimana terus berapa lama waktu yang Ica butuhin? Ternyata Kak, kalau aku ingat-ingat lagi, itu tuh lumayan lama sekitar 1 sampai 2 tahun Kak. Jadi Oh yang, my God. Itu dari kedua hal itu ya, Cak? iya, Oke. alhamdulillahnya aku tuh ketemu juga sama teman-teman yang sangat menyenangkan di kelas aku ya Kak, khususnya di kelas aku. Jadi kebetulan beberapa temanku ini emang orang-orang yang ada satu yang dari awal emang pengen kedokteran hewan. Jadi aku lebih dapat perspektifnya kayak, iya nih funnya di dokter hewan gimana. Dan beberapa teman-teman SMA aku tuh baiknya karena apa ya? Jadi Kak, waktu SMA itu aku ada di lingkungan yang orang-orang yang hobi belajar gitu Kak. Kayak belajar itu untuk melakukan hal yang menyenangkan gitu Kak. Jadi kayak Gokil sih. yang curiosity-nya itu emang bahan bakar untuk belajar gitu Kak. Bukan karena kayak nilai, sekedar nilai dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari situ mereka itu masih mandang aku tuh dengan baik kayak, "Ih, kamu kedokteran hewan ya yang kayak gini-gini, Kak." Dari situ aku ngerasa kayak, wah, ternyata perspektif orang tuh kadang kalau misalkan jelek terhadap kita atau terhadap sesuatu tuh lebih karena nggak kenal aja sih, lebih karena nggak tahu aja sih gitu. Dan teman-teman aku yang aku rasa kayak eh, dianugerahi oleh Allah kayak kepinteran yang luar biasa itu tetap mandang aku dengan sangat baik gitu. Terus teman-teman deket aku di kelas juga sangat suportif. Ada satu peristiwa yang ternyata akhirnya bikin aku oke kayaknya nih harus bangkit deh nggak bisa kayak gini terus deh gitu tuh gara-gara ada satu teman aku akhirnya ngajakin aku lomba debat gitu Kak lomba debat tentang peternakan gitu tentang kesehatan hewan di situ tuh aku
kaget Kak, karena pertama selama 1 sampai 2 tahun itu aku tuh bukan orang yang menonjol gitu Kak. Aku nggak ikut kegiatan organisasi kemahasiswaan, di kelas juga secukupnya asal datang gitu Kak. Dan kayak berteman pun bukan yang berteman luas, buktinya aku cuman circle-nya ya teman-teman kelas gitu. Tapi kebetulan aku udah mulai merangkak untuk nyoba eh ikut kepanitiaan waktu itu. Nah, dari situ ada temen aku yang bilang kayak, mau nggak nyoba ikut lomba debat gitu. Pertama, sebagai orang yang waktu SMA itu aku fokus di Olim yang ngerjain soal gitu ya, Kak. Bukan yang present sesuatu, bukan yang even kalau debat kan nggak cuman present ya, Kak, tapi lebih kayak meyakinkan argumen kita tuh yang paling bener nih, pokoknya gitu kan. Nah, itu tuh aku tuh bukan orang yang ngeyelan gitu, Kak, yang nggak terlalu oke untuk mengepersuasi orang gitu. Nah, tapi dari situ tuh aku jadi ngerasa kayak, ada loh yang percaya atau iya tadi percaya sama aku tuh kayaknya bisa deh. Nah, dari situ sih Kak, langkah aku akhirnya mulai kayak, oke, coba-coba hal baru, ikut KTI, ikut organisasi, dan sebagainya. Dan ternyata, alhamdulillah jalannya dikasih lancar. Dari situ sih akhirnya aku mulai ngerasa ibaratnya self love-nya muncul lagi, berkembang lagi. Jadi aku kayak berterima kasihnya adalah kayaknya kalaupun kita sedih emang harus mempertahankan koneksi atau tetap bersosialisasi sebisanya kita sih gitu sih kalau aku biar ibaratnya nggak apa-apa minta tolong kok kalau kamu lagi kesusahan gitu sih Kak yang aku pelajarin dari masa-masa itu salah satunya. Gokil, gokil. Kalau aku bisa recap tadi ya, Ica, berarti Ica tuh ada satu orang-orang yang membantu Ica untuk bangkit itu ya teman-teman sekitar ya. Teman-teman sekitar, terus diajakin lomba. Kayak energi kamu tuh dari hal-hal yang menantang ya, Ica. Iya, kebetulan kayak kalau Eh, misalkan sesuatu yang di kelas itu saya bukan yang kayak paling aktif dan paling rajin mengerjakan tugas-tugas gitu. Justru lebih semangat kalau ngelakuin kegiatan-kegiatan di luar kelas sih Kak. Karena tadi aku ngerasa di luar kelas itu perspektifnya lebih rame, lebih banyak insight-insight dan ketemu orang dari banyak background gitu. Dan kebetulan eh yang tadi aku cerita aku tertarik di kesehatan masyarakat, itu juga biasanya di dunia yang kalau memandang suatu kasus atau apa ya Kak, wabah gitu itu nggak cuma dari satu perspektif, tapi dari banyak perspektif di mana di manusia eh, efeknya apa, di hewan efeknya apa, di lingkungan efeknya apa, dan dari ketiga itu misalkan pandangan ekonominya gimana, dan sebagainya, sebagainya. Itu jadi menurut aku kayak sangat menarik gitu, Kak, ngelihat perspektif orang-orang yang beda terhadap satu kasus gitu. Oke, menarik ya, Ica ya. Apa sih, aku tadi mau bilang apa ya? Berarti tuh Ica tuh kalau misalnya Ica identifikasi diri Ica sendiri tuh lebih apa ya ngambil energi itu dari mana? Dari ngobrol sama orang, dari ngerjain hal-hal yang hal baru atau ya udah sometimes itu tapi sometimes kayak I need my me time kayak gitu-gitu. Ica lebih yang kayak gimana? Sebenarnya, Kak, aku tuh kalau ikut tes-tes itu adalah seorang introvert sejati yang benar-benar kayak di atas 70 introvertku. Cuman, aku selalu dapat apa ya kesenangan tersendiri ketika dapat perspektif baru dari orang lain gitu. Oke, sip Cia, kita tunggu ya
Halo Kak, maaf. Oke, Kak Ratna udah on cam ya? Belum deh. belum. Gimana? Udah Oke, aman baterainya, Ca? maaf Kak, aman. Oke. Ah, tadi kita ngomongin apa ya? Hmm, Dari pertanyaan langsung aku jawab aja kali ya, nanti di-cut di situ. boleh. Boleh. Boleh Kak? Bisa nggak? Aman Kak, Kak? Aman, aman, aman. Oke, oke. Oke. Kalau kalau aku tuh Kak, sebenarnya adalah seorang golongan introvert Kak. Dan itu Hmm, kayak lumayan banyak nih kadar introvertku gitu Kak. Cuman eh, aku tuh ternyata tetap bisa dapat energi dari ngobrol sama orang lain tadi. Ternyata aku kayak punya kecenderungan akan seneng gitu Kak kalau dapat perspektif baru dari orang-orang yang sebelumnya aku nggak pernah tahu tuh ada dunia itu atau ada pandangan itu atau ada pendekatan itu dan sebagainya. Jadi itu sih Kak, walaupun aku sangat perlu me time setelahnya, tapi aku akan tetap senang untuk spend waktu ngobrol dan dapat perspektif baru dari orang. menarik. Oke, oke. Sip. Aduh, aku bingung mau nanya apa lagi. Percintaan udah. Eh, Percintaan. karir udah bahasanya tuh ya. Sekarang Aisyah lagi apa ya, Caya? Lagi galau apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menye-menye lah ya. Tapi tuh eh, perlu kita tanyakan nih kayaknya ya. Lagi galau tentang apa sih, Caya, sekarang, Caya, gitu. Hmm. Kalau kan aku tuh bener-bener di usia yang quarter life crisis gitu ya kak ya. Berapa tuh usianya? Harus disebut di sini nih. Aku kan lahiran Disebut 98 tau dong. kak. Jadi 25 Kamu aku tuh. 98 dulu. Oh, oke. Kita nggak jauh beda lah ya, Caya. Gimana, gimana? Jadi lebih ke kayak kalau sekarang kan walaupun aku udah alhamdulillah ngejalanin internship ini, tapi untuk periodenya kan akan beres dalam waktu 4 bulan, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah either aku membangun wadah sendiri atau cari wadah yang bisa menampung aku ke depannya untuk berkarir lagi sih, Kak. Itu sih yang salah satu yang aku galauin. Yang lainnya aku lebih santai ke hal yang lain, cuman yang itu tadi sih, lebih ke kira-kira karir ke depan akan gimana dan plan-plannya itu sih Kak yang masih aku perlu cari tahu dan list gitu Kak. Tapi udah ada bayangan gitu nggak sih, Cak? Oh, kayaknya bisa coba ini deh. Oh, kayaknya bisa coba ini deh. Ya, meskipun khawatir ya, Cak. Tapi kayak, oh, kayaknya mungkin deh gitu. Ada kemungkinan-kemungkinan kayak gitu udah kebayang nggak sih, Cak? Sejauh ini sih Kak, insya Allah aku juga masih cari-cari beasiswa juga Kak untuk harus melanjutkan studi dulu atau sekiranya emang sudah ada institusi atau organisasi yang aku bisa berkarya di situ. Kebetulan karena tadi ya basic aku atau passion aku ada di dunia public health tadi, mungkin aku akan eh, berencana mohon doanya untuk misalkan gabung ke organisasi-organisasi terkait kesehatan masyarakat sih Kak gitu. Atau dunia riset itu pun juga aku terbuka banget gitu sih Kak. Ya, ini adalah dokter hewan pertama. Aku paling nggak banyak juga aku ngobrol sama dokter hewan ya, kayak paling 2, 3. Tapi Hmm. kamu yang paling beda ya aku lihatnya karena concernnya tuh ke masyarakat. Nggak biasa aja sih menurut aku. Nah, kalau ngomongin tentang wabah dan masyarakat, aku tuh ingat satu film nih, Cak. Aku nggak, kamu suka film nggak sih? Suka nonton film nggak sih? Lumayan sih Kak, tapi kayaknya Tapi film Indonesia nih. ah, belum deh kayaknya Ini kalau yang yang enggak sih, itu cuma sedikit doang, yang Aruna dan Lidahnya. Jadi kayak wabah itu, tahu kan? iya iya Film iya iya Aruna iya. dan Iya. Lidahnya. Di situ aku mikir, oh, ternyata tuh ada ya. Maksudnya aku
kan nggak tahu ya sebelumnya, oh ternyata emang ada tuh pekerjaan yang ngurusin si wabah-wabah ini. Ya begitulah ya, meskipun di filmnya itu lebih banyak kulinernya sih, Ca. Iya. Oh iya iya aku ingat Kak. Tapi Kak yang menarik ya menurut Hmm. aku, kenapa sih kalau yang per dunia perwabahan ini tuh mungkin nggak banyak diketahuin sama masyarakat umum, karena sebenarnya kita kan kebanyakan kalau mengenal dunia medis tuh dunia kuratif ya Kak, lebih ke penyembuhan. Maksudnya prakteknya sendiri adalah ketika kita punya gejala tertentu, akhirnya datang ke dokter gitu ya, atau misalkan hewan peliharaan kita eh, mengeluarkan gejala tertentu atau sakit tertentu, akhirnya kita ke dokter gitu. Nah, cuman kalau perwabahan ini tuh istilahnya kita tuh lebih ke memonitor gitu Kak, perkembangan dari penyebab penyakit ini. Misalkan bakteri atau virus, kayak dia akan bermutasi nggak ya gitu. Atau misalkan penyebarannya dari manusia ke manusia lain itu eh, akan secepat apa sih gitu. Atau kira-kira penyakit ini tuh bisa nggak sih dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan dan sebagainya. Dan serunya lagi, ada beberapa penyakit itu yang ternyata solusinya tuh nggak cuma dari dunia medis aja gitu Kak. Contohnya misalkan nih, kalau yang COVID-19 kemarin, kan kita salah satu strategi untuk mengendalikannya kan vaksin tuh ya dari dunia kesehatan yang kita eh, membangun imunitas kelompok gitu ya. Nah, tapi kan ada beberapa hal lain, misalkan perilaku-perilaku yang tadi social distancing, itu kan udah kayak modifikasi tingkah laku atau behavior gitu. Atau misalkan penggunaan masker, udah yang kayak gitu kan Kak, yang akhirnya ada WFH lah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pendekatannya tuh nggak melulu dengan teknologi biologis atau misalkan nggak melulu harus minum obat dan sebagainya, tapi pengendaliannya tuh macem-macem dari sisi sosial, dari sisi ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Ada salah satu ini Kak, izin cerita ya Kak. Jadi Boleh dong. ada penyakit yang namanya penyakit antraks. Jadi dia itu disebabin oleh bakteri gitu Kak. Nah, kebetulan dia itu penyakit zoonosis alias Apa tuh, penyakit Ca? yang bisa uh, dari manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia. Nah, biasanya nih aku setahu aku nih Kak, kalau di manusia, maaf ya ini terbatas nih kalau pengetahuanku penyakit ini di manusia, itu nyerangnya ke paru-paru gitu. Cuman untuk klinisnya paru-parunya akan seperti apa, sepertinya harus tanya ke teman-teman dokter manusia. Cuman ketika di hewan dia tuh bener-bener cepet Kak perkembangan penyakitnya. Dan di hewan sendiri biasanya sapi itu tuh nanti akan keluar darah dari semua lubang kayak lubang hidung, mulut, mata, telinga. Jadi emang harus dikubur di kedalaman yang cukup dalam, nggak boleh disembelih dan sebagainya. Nah, penyakit ini ada endemis gitu Kak di suatu daerah di Pulau Jawa. Mungkin teman-teman yang dengerin bisa googling di daerah mana. Nah, cuman kemarin merebaknya itu bukan karena hal yang lumayan umum gitu, Kak. Lebih ke di daerah itu kenapa endemis. Jadi endemis itu teman-teman kayak penyakitnya tuh emang ada di sana gitu. Penyakitnya sudah ada di sana, udah pernah ada di sana dan nggak ada peningkatan jumlah kasus yang signifikan. Jadi emang ada di sana. Nah, tiba-tiba muncul lagi. Kenapa? Waktu itu kalau nggak salah bertepatan sama Idul Adha atau ada waktu-waktu tertentu, ternyata sapi yang udah mati dikuburkan, udah dikubur, tadi kan nggak boleh disembelih ya Kak. Nah ternyata sama orang-orang di daerah itu digali lagi untuk dikonsumsi. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok Bentar, mereka, iya, serius? Maksudnya udah mati nih, dikuburin, udah berapa lama, terus digali lagi? kalau sebaca aku tuh udah beberapa hari sih Kak, kalau nggak salah ya. Kalau either beberapa hari atau jam, tapi itu tetap sesuatu yang menimbulkan
pertanyaan yang sangat besar. Kenapa? Kenapa kok ada orang yang berperilaku seperti itu? Nah, akhirnya orang-orang yang mempelajari kasus itu, Kak, itu tuh jadi melakukan pendekatan-pendekatan yang lain tadi. Gak cuman secara pendekatan-pendekatan teknologi, biologis, dan sebagainya. Tapi sekarang yang lebih ditanyakan, kenapa tingkah laku itu tuh terjadi gitu. Kayak background-nya apa? Cari pendekatannya. Kira-kira mungkin ada nggak sih suatu kepercayaan di daerah itu yang mendorong orang-orang itu melakukan hal kayak gitu, misalkan. Atau apakah dari segi ekonomi ada sesuatu yang terjadi nih kok sampai orang tuh ngebela-belain makan daging yang udah dikubur, misalkan pertanyaannya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tuh nggak dari segi kesehatan aja, tapi lebih ke mempelajari perilaku manusianya. Jadi kayak root cause-nya tuh dicari tahu nih, Kak. Nah, menariknya dunia kesehatan masyarakat tuh kayak gitu. Jadi nggak berbatas di hal-hal yang kita, ini mah orang-orang kesehatan nih yang ngurus. Tapi kayak dari sosiologinya, dari perilaku-perilakunya, dan sebagainya sih. Itu menurutku sangat-sangat menarik sih. Oh, terlihat sih, Cak. Terlihat antusiasme kamu kalau ngomongin masyarakat kayak gitu-gitu kan. Oke, oke. Gokil, gokil, gokil. Maksudnya perspektifnya itu jadi kaya ya. Maksudnya nggak cuma satu disiplin ilmu yang bisa nyelesain satu kasus. Oke, kalau dokter hewan itu ini nanya-nanya bego-begoan ya, Caya. Jadi aku nonton satu film yang di Netflix, tahu kan Behind Your Touch. Iya, iya, iya. Itu tuh kayak, apakah pertanyaan aku, apakah dokter hewan itu bisa apa ya, bisa mengenal bahasa hewan lah dalam tanda kutip, atau kalau apakah dari perilakunya atau kayak gimana sih, Cak? Jadi sebenarnya dokter hewan itu gimana komunikasinya sama hewan ya, pasiennya gimana gitu? Ini selalu jadi bahasan waktu kayak dari zaman-zaman maba tuh, Kak. Pasti dari dosen aku tuh pasti bilang kayak, ini nih susahnya jadi dokter hewan. Kita tuh nggak tahu mau pasien kita mual, mau pasien kita pusing, mau pasien kita kakinya sakit, mau pasien kita gimana-gimana. Kita tuh ibaratnya disuruh menebak-nebak nih, kira-kira kenapa sih gitu. Nah, dari situ, kebetulan kan karena selama aku koas ini, aku juga ngalamin stase rumah sakit nih, Kak. Nah, dari situ kadang kalau aku ngelihat dokter-dokter yang udah kerja di sana, kayak, jadi kita namanya ada pemeriksaan fisik, Kak. Jadi pemeriksaan fisik itu eh, pertama kayak ngelihat dari cara jalannya hewan, kemudian ketika kita ngakuin palpasi, palpasi itu kayak ibaratnya megang entah kepalanya hewan atau kakinya atau dari dengerin dari keluhan kliennya, dari pemiliknya. Itu tuh kayak, ya nih dok, ternyata dia muntah-muntah dari jam segini, misalkan kayak gitu. Atau ternyata dia diare dok, gini, gini, gini. Terus dari makannya dan sebagainya. Nah, dari ngumpulin data-data tadi, kita tuh berusaha untuk mengkorelasikan dan melihat dari tingkah laku dari hewan itu. Kira-kira waktu dipegang sakit nggak sih ini kakinya gitu. Atau bagian perutnya kok dia kayak langsung ngehindar gitu ya gitu dan sebagainya. Kalau aku, ada beberapa orang yang, kalau kakak pernah dengar tentang animal communicator gitu, itu emang ada beberapa orang yang mengklaim dirinya bisa berkomunikasi dengan hewan. Cuman kalau aku sendiri, karena tidak mengilmui ya Kak, jadi aku belum bisa percaya gitu sama animal communicator. Cuman aku percaya kalau misalkan kita itu bisa melihat hewan tuh dari tingkah lakunya, apakah dia nyaman atau enggak. Ketika kita coba pancing sesuatu, dia responnya gimana. Aku lebih tim yang percaya kalau kayak gitu. Cuman kalau animal communicator itu emang mengklaim dirinya bisa ngobrol gitu sih, Kak. Jadi kayak bisa ngomong gitu. Nah, cuman karena aku tidak mengilmui itu, jadi untuk hari ini, sampai hari ini aku belum percaya gitu. Oke, anggap saja kita ikut apa yang Ica ini ya, Ica percaya lah ya. Nah, sebelum 10 menit terakhir Ica, apa udah 60 menit nih obrolan kita? Udah lebih ya?
Masih 53 menit, Kak. Oke, lanjut ya, lanjut ya. Ya. Aku tuh pernah lihat sapi korban itu nangis karena temennya disembelih. Terus, nah itu apa ya? Statement pertama. Statement kedua, kemarin tuh aku searching kan, Cia. Fun fact-nya adalah sapi itu kayak punya bestie gitu. Jadi dia dalam satu koloni itu punya ikatan emosional. Nah, gimana sih, Cia? Apakah emang si sapi ini atau hewan-hewan lain itu punya perasaan juga sehingga ketika lihat teman dia sakit atau apa tuh dia juga menangis gitu. Gimana penjelasannya, Syah? Aduh, Kak, ini lumayan susah ya pertanyaannya karena mungkin aku juga perlu belajar dan baca lagi terkait ini. Cuman emang kalau dari apa yang pernah aku baca dan pernah diskusi sama teman-teman, ini aku nggak tahu yang tentang spesifik sapi ya, Kak. Apakah itu bisa beneran menangis karena ngelihat teman yang lain? Cuman emang beberapa hewan tuh apalagi yang misalkan kayak satwa liar gitu ya, Kak, yang hidupnya itu berkelompok. Itu tuh emang ada ikatan keluarganya gitu, Kak. Jadi emang beneran ada misalkan kalau misalkan pernah ngelihat kalau nggak salah itu di Ice Age atau apa tuh ya kayak yang kayak serigala atau ya setahu aku serigala atau kayak hewan-hewan yang berkawanan gitu yang punya flocks gitu ya yang punya gerombolan gitu itu tuh emang ada kayak hierarkinya gitu Kak, ada yang ngelit, ada yang betina-betinanya, kemudian ada anak-anaknya dan sebagainya. Bahkan kadang yang kayak gajah dan sebagainya itu emang apa ya pertemanannya sekelompok itu emang lumayan deket gitu Kak dibanding hewan-hewan lain. Tapi emang ada juga hewan-hewan yang karakternya tuh loner gitu Kak. Jadi emang tidak berkelompok, emang yang solitude gitu. Contohnya, sebaca aku nih Kak, kucing itu salah satu hewan yang solitude gitu Kak. Jadi dia tuh bukan hewan yang punya afeksi gitu loh. Jadi emang ada kecenderungan dia itu introvert gitu lah ya. Kayak pengen sendiri, lebih suka sendiri dan sebagainya. Jadi kalau ditanya hewan apakah berperasaan dan sebagainya, menurut aku iya ada. Jadi kayak kadang juga kayak dari owner ke hewan peliharaannya dan sebagainya itu punya ikatan tersendiri dan ingatan tersendiri gitu sih Kak. Jadi setahu aku bisa. Ini kita mayoritas tuh jadi ngomongin tentang dunia animals ya, Caya. Tapi nggak apa-apa ya, Caya. Maksudnya aku jadinya tuh kayak tertarik sudut pandang Ica secara keilmuannya. Begitu, karena bener-bener kayak baru banget ya aku. Nextnya yang tiba-tiba melintas di pikiran aku adalah mengenai hubungan antara hewan dan majikan. Gimana ya menyebutnya di dunia kedokteran hewan itu hewan sama majikan atau apa? Kalau kucing kan dia yang jadi Majikan. tuan majikannya. Tapi kalau anjing tuh dia lebih setia, yang lebih tunduk apa segala macam. Gimana nih dok menjelaskan fenomena ini? Apakah emang ada apa istilah majikan dan tuan? Terus kenapa di kucing sama anjing beda gitu? Karakter apa yang mereka miliki sehingga beda? Nah, ini sejujurnya kalau secara sains, aku nggak bisa yang mengupas banget nih, Kak. Tapi faktanya, selama aku stase di klinik itu tuh beneran si kucing itu kadang punya kecenderungan tadi yang solitude tadi, Kak. Jadi dia kayak nggak peduli sama sekitar-sekitarnya, walaupun emang ada ya, kayak kucing yang deket sama ownernya gitu ya. Cuman emang secara dasar kucing itu emang suka menyendiri, kayak udahlah nggak perlu-perlu banget deh orang lain gitu. Yang penting aku bisa makan, bisa minum, hidupnya nyantui-nyantui aja gitu tuh ada pada dasarnya gitu. Sedangkan emang anjing tuh emang se-friendly itu Kak. Kayak eh, apalagi beberapa anjing yang emang kayak emang dirawat dengan baik dan sebagainya, dia tuh kayak bener-bener sangat friendly ke orang gitu Kak. Apalagi yang kayak sering nemenin dia, sering spend waktu bareng sama dia dan sebagainya. Bahkan kalau
di anjing itu Kak. Jadi kayak ada keilmuan yang mempelajari tingkah laku si anjing gitu Kak. Kakak pernah jadi ada kayak reality show gitu Kak. Aku lupa reality show luar. Jadi Kayaknya aku tahu deh. dia Dia itu penjinak ngurusin. anjing-anjing nakal Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi kayak misalkan nih ada owner yang kayak ngelapor ke si orang ini. Jadi kayak anjingku tuh bermasalah nih, kayaknya dia nggak mau jauh-jauh dari aku deh dan sebagainya. Nah dari situ tuh kayak dipelajarin dari oh anjingmu ini tuh kayak ada permasalahan attachment nih sama kamu. Dia tuh ngerasa takut ditinggal kalau misalkan perilakumu kayak gini-gini. Itu kayak aku harus kayak sangat menarik ya, Kak. Ternyata aku kurang tahu nih di kucing itu ada yang pelajarin kayak gitu atau enggak. Tapi kayaknya sih di di anjing itu emang gimana ya? Lebih bisa di training gitu, Kak. Lebih bisa dipelajarin atau dibuat pola nih dari tingkah lakunya. Gitu sih. Ih, seru deh ngomongin binatang. Aku jadi kalau ngomongin anjing tuh jadi sedih, Sya. Kenapa sedih tuh? Karena tau film ini kan, Cak, anjingnya nunggu majikannya Iya, Hachiko. bertahun-tahun. Hachiko ya, Hachiko ya Ya, namanya ya. Wah, itu sesetia itu dia. Terus di sisi lain tuh, nah ini nih tentang wilayah ya, kan aku asalnya dari Sumatera Barat. Jadi waktu aku kecil, nggak waktu kecil sih sampai sekarang itu banyak yang berburu babi. Kalau Ica pernah tahu fenomena itu, tau nggak sih fenomena itu yang emang orang di Sumatera Barat tuh salah satu olahraganya itu adalah buru babi. Bukan untuk dimakan sama manusia, tapi buat anjingnya. Nah, asumsi-asumsi orang adalah kalau di Sumatera Barat, kamu jadi dokter hewan itu pasti laku banget. Karena orang tuh sayang sesayang itu sama anjingnya. Karena nemenin mereka buat berburu gitu kan. Ya, itu sih maksudnya, oh ya, anjing tuh padahal dia kan nemenin berburu ya, ngerjain hal-hal pekerjaan yang physically banget, tapi sedekat itu dia sama tuannya. Oke, oke. Ya, ini Kak, begitu deh. jujur aku baru tahu loh kayak ada Oh budaya. iya? Iya, yang Oh iya, buru. masa? Serius, serius. Aku ceritain lah kapan-kapan ya, Ca ya. Jadi Siap. emang kayak gitu, Ca. Gitu sih. Oh ini, kayaknya closing statement-nya adalah ini nih. Ini aku udah mempersiapkan satu pertanyaan pamungkas. Enggak juga sih sebenarnya. Eh apa yang biasanya itu ada di podcast ya, Ca? Orang-orang pasti nanya gini. Apa yang pengen kamu bilang? Apa yang pengen kamu bilang ke diri kamu yang waktu itu saat down? Apa yang pengen kamu bilang eh, yang faktanya kondisi hari ini tuh nggak seburuk itu loh ternyata. Apa Ica yang ada nih si Ica yang dulu yang lagi down banget, parah banget deh, pokoknya remuk. Apa yang pengen kamu bilang dengan Ica yang udah ada di sini sekarang yang kayak, wah I'm here now gitu. Apa Ica? Kalau kata aku sih, eh Ica, yes. Kata aku sih, ternyata menurut aku emang perlu nikmatin apa yang kita punya hari itu sih. Karena kayak happy itu sementara, ternyata sedih itu juga sementara. Jadi kayak apapun itu dinikmatin aja sih yang sekarang sedang kita hadapin. Karena pasti akan pelan-pelan tahu nih, kenapa sih kita harus ngalamin itu, gitu sih, Kak. Aduh kok deep banget ya Ca ya. Aku masih punya beberapa pertanyaan loh Ca. Nextnya, pertanyaan aku selanjutnya adalah apa yang Ica pengen bilang ke diri Ica? Kan Ica lagi galau nih tentang ya mau kemana nih, pilihan-pilihannya ada tapi mau kemana nih? Apa yang mau Ica bilang ke diri Ica yang di masa depan deh intinya kayak gitu. Apakah sama sama yang Ica bilang ke diri Ica yang masa lalunya atau ada perbedaan apa nih? Ini aku ngomong ke masa depanku, Kak. Iya ya, ke Ica yang mungkin 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi something. Kalau aku sih mau bilang kayaknya terima kasih sih karena udah mau bertahan dan berproses. Apapun hasilnya, insya Allah itu yang aku butuhin waktu itu atau ke depannya.
Baiklah, sangat tips sekali. Terima kasih Ica. Kayaknya itu aja sih pertanyaan aku. Yang mana ekspektasi aku kemarin tuh adalah akan bahas kegelisahan quarter life crisis. Tapi ternyata itu menjadi tidak menarik di hadapan dunia perhewanan. Lebih seru dunia hewan. Lebih Yeay. seru, Ca. Lebih bisa relate aku, Ca. Gimana ya? Udah itu aja Ica, thank you udah berkenan sharing. Jadi kayaknya judulnya adalah dokter hewan sharing, intinya kayak gitu, intinya sharing tentang dunia perhewanan ya Ica ya. Dikit-dikit bahas sekian persen tentang keresahan pribadi dan lain-lain. Thank you Ica, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Aku pengen lagi ngobrol sama Ica karena menurut aku menarik banget ngobrolin hewan, manusia, dan lingkungan ya Ica ya. Nggak ada sih konklusi dari aku karena purely pengen tahu, pengen nanyain apa yang ada dalam benak orang-orang awam aja, terus fakta-fakta di sekitar aja begitu. Tapi yang aku highlight adalah kalau emang hubungan sama karir jatuh di saat yang berbeda itu emang remuk sih Cah. Itu aja, thank you Ica, bye bye, Terima kasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam.